Terence Huff Jr. lahir tahun 1971 di Ohio, Amerika Serikat. Ia tumbuh sebagai anak lelaki yang santun dan bertanggung jawab. Terence belajar di sekolah Katolik dan aktif dalam kegiatan gereja. Tapi keadaan memaksa Terence untuk tumbuh terlalu cepat. Sebagai anak tertua dari 5 bersaudara dengan ayah yang kasar dan alkoholik, Terence membantu ibunya membesarkan adik-adiknya. Ia mengasuh adik-adiknya, membersihkan rumah, dan berbelanja untuk keluarga. Terence pernah dianiaya oleh ayahnya hingga rahangnya patah hanya karena ia pulang terlambat. Tetapi Terence tetap mencintai dan mengagumi ayahnya. Ia bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran seperti sang ayah. Dan Terence membuat bangga orang tuanya saat cita-citanya terwujud di tahun 1995. Keluarga dan teman-teman Terence mengatakan bahwa dia adalah seorang pekerja keras, suami bertanggung jawab, dan ayah yang penyayang. Terence menghabiskan sebagian besar waktu luangnya bersama istri dan anak-anaknya, Ethan dan Hannah. Tahun 2003, karena pekerjaannya, Terence harus pindah dari rumah lamanya di area yang tenang di luar kota ke sebuah kompleks perumahan padat di pusat kota Cleveland. Ia membawa istrinya Regina dan anak-anaknya yang masih balita. Rumah baru mereka bersebelahan dengan rumah keluarga Feichner yang dihuni oleh Roland Feichner dan 3 anaknya yang masih remaja, Jacob, John, dan Nicole. Rumah Feichner selalu ramai dengan para remaja yang datang dan pergi. Selalu ada keriuhan setiap hari di sana. Entah mereka bertanding basket di halaman, sekedar ngobrol-ngobrol dan tertawa dengan suara keras, ataupun mengadakan pesta kecil di halaman belakang. Terence yang bekerja shift selama 24 jam di stasiun pemadam kebakaran sangat terganggu dengan kebisingan dari rumah tetangganya. Ia sulit beristirahat di rumah setelah kelelahan pulang bekerja. Istrinya Regina juga mengeluh karena kebisingan itu membuat anak-anak mereka yang masih balita sulit tidur. Terence beberapa kali pergi ke rumah tetangganya untuk menemui Roland sang ayah. Ia meminta agar kebisingan di rumah itu dikurangi. Roland setuju. Kadang-kadang anak-anaknya bersuara terlalu keras atau sangat mengganggu. Tetapi hal itu jarang terjadi. Menurut Roland, dalam kesehariannya anak-anak tidak terlalu ribut. Walaupun demikian, Roland membuat peraturan baru di rumahnya. Anak-anak serta teman-teman mereka harus mematikan lampu mobil dan musik sebelum masuk ke halaman. Menutup pintu mobil dengan hati-hati agar tidak bersuara yang mengganggu tetangga mereka. Tahun 2005, Jacob Feichner, anak Roland, menjadi mahasiswa di Universitas Akron. Ia keluar dari rumah ayahnya dan hanya sesekali kembali pada hari libur. Anak-anak yang lain juga sudah keluar dari rumah ayahnya, sehingga kebisingan di rumah Feichner ikut berakhir. Tetapi berakhirnya kebisingan di rumah tetangganya tidak serta-merta menghapus masalah psikologis Terence. Keharusan pindah dari area tenang ke tengah kota yang tidak nyaman, pekerjaan yang membebani secara fisik, disertai sulit beristirahat karena tetangga yang bising selama 2 tahun terakhir, telah mengubah kepribadian Terence menjadi sosok yang cepat tersinggung dan emosional. Suara apapun yang timbul dari rumah tetangganya bisa membuat emosinya meledak tanpa melihat situasi dan kondisi. Malam itu, tanggal 4 Juli 2007, adalah hari perayaan kemerdekaan Amerika Serikat. Pada hari ini, banyak keluarga dan komunitas di Amerika yang merayakan hari bersejarah itu dengan caranya masing-masing. Tetapi yang paling umum adalah menyalakan kembang api dan petasan yang meriah di malam hari. Demikian pula halnya di area perumahan Terence di Cleveland. Saat itu menjelang tengah malam. Pen Butner, tetangga di seberang jalan, telah selesai menyalakan kembang apinya yang meriah. Dia melihat anak Roland, Jacob Feichner, menyalakan kembang api di jalan depan rumah bersama beberapa teman. Stan menggodanya. "Hei Jacob, cuma segitu aja, nggak meriah deh."
Jacob tertawa dan membalasnya. Haha, ini kembang api terakhir kita. Kemudian Jacob menyalakan kembang apinya, disaksikan Stan, cucu-cucunya, dan beberapa teman Jacob. Setelah itu Stan dan keluarganya mengucapkan selamat malam pada Jacob. Mereka masuk ke rumah. Jacob masih duduk di pinggir jalan dan ngobrol dengan teman-temannya. Catherine Rosby, Bruce Anderson, Donald Walsh, dan Catherine Nicholas. Beberapa saat kemudian, Catherine Nicholas dan Donald Walsh berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan teman-temannya di tengah suara dentuman kembang api yang meriah. Tiba-tiba Terence keluar dari rumahnya mengacungkan senjata api dan berteriak, "Kalian anak-anak kurang ajar harus berhenti sekarang. Aku pastikan kalian berhenti melakukan ini." Jacob tersulut emosi dan langsung membentak balik. "Oh, terus kamu mau apa? Menyerang saya? Jangan bawa-bawa senjata. Pulang sana ke rumahmu." Bentakan Jacob membuat Terence gelap mata. Ia menarik pelatuk senjata apinya. Jacob terjatuh sambil berteriak tidak percaya. "Hei, kamu serius menyerang saya?" Terence menarik pelatuknya 2 kali lagi dan Jacob terdiam untuk selamanya. Catherine Rosby yang berada di dekat Jacob mengira letusan senjata itu adalah suara kembang api. Ia berjalan merunduk dan menutup telinganya. Terence melihat punggung Catherine dan menarik pelatuk 2 kali, menjadikan Catherine korban kedua yang kehilangan nyawa. Bruce Anderson berada di samping Catherine Rosby saat ia roboh ke tanah. Bruce ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri. Tetapi Terence tidak membiarkan ia lolos, dan Bruce pun menjadi korban ketiga yang harus pergi untuk selamanya. Setelah itu, Terence berjalan pulang ke rumah. Catherine Nicholas yang tidak menyadari kejadian tersebut berjalan keluar dari rumah Jacob untuk bergabung kembali dengan teman-temannya. Ia langsung menjerit saat melihat mereka sudah tidak bernyawa. Mendengar teriakan itu, Terence berbalik dan langsung mengincar Catherine. Donald Walsh yang melihat kejadian itu berlari mendorong Catherine ke samping. Catherine selamat, tetapi peluru mengenai lengan kiri Donald dan membuat tulangnya hancur. Terence menarik pelatuk sekali lagi dan mengenai jari Catherine. Itu adalah peluru terakhir di senjatanya. Kemudian Terence berjalan ke teras rumahnya. Donald Walsh dalam keadaan terluka parah berlari masuk dan memberitahu John Feichner, adik Jacob, bahwa mereka diserang oleh tetangganya. John yang saat itu sedang bermain video game bersama temannya langsung berlari keluar dan menemukan kakaknya sudah tidak bernyawa. Ia mendongak dan melihat Terence berdiri tanpa ekspresi di teras rumahnya. John langsung mencengkeram Terence dan membantingnya ke semak-semak. Terence sama sekali tidak melawan. Saat itu seorang polisi berseragam datang melerai dan mengamankan Terence ke dalam rumahnya. Sang polisi adalah Joseph Bovenzi, tetangga yang juga tinggal di kompleks perumahan itu. Jika tetangga-tetangga lain berpikir bahwa suara itu adalah ledakan kembang api, Joseph tahu pasti bahwa itu adalah suara letusan senjata api. Ia bergegas memakai perlengkapan polisinya, kemudian mengamankan Terence sampai petugas lain tiba. Saat polisi tiba, mereka menggeledah rumah Terence dan menemukan 12 senjata api di sana, termasuk senjata yang digunakan malam itu. Terence memang dikenal sebagai penggemar senjata api. Dalam persidangan terungkap bahwa salah satu korban yang selamat malam itu, yaitu Donald Walsh, mengenal baik sosok Terence. Mereka sudah bersahabat lama sejak awal Terence pindah ke kota itu. Terence memang sering mengeluhkan tentang tetangganya yang bising. Tetapi Donald Walsh tidak tahu bahwa tetangga yang dimaksud adalah keluarga Feichner. Di sisi lain, Terence juga tidak menyadari bahwa Donald Walsh, sahabat baiknya, ada di antara teman-teman Jacob malam itu. Saat hakim menanyakan pada Terence apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan, Terence menjawab, "Saya ingin minta maaf kepada para korban dan keluarga mereka." Ketika ditanya apakah ada lagi yang ingin ia katakan, Terence menggelengkan kepalanya. Wajahnya terlihat datar tanpa emosi. Terence Huff Jr., 36 tahun, sang pekerja keras,
Suami bertanggung jawab dan ayah yang penyayang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghilangkan 3 nyawa sekaligus dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.